dibuat lebih sederhana seperti ini. FA0 itu laju alir mol, PA0 ini tekanan parsial mula-mula, kemudian nanti diaduk, kemudian ada liquid, volume liquidnya VL, konsentrasinya 0 pada saat T-nya 0, pada saat T sama dengan F, CBF. Kemudian nanti produk A keluar akan ada nilai konversinya, konversi keluar, konversi exit, dan tekanan parsial exit. Kemudian XA exit nilainya 0 saat T-nya 0 dan ada nilainya saat keluar dari reaktor. Kemudian skema ini bentuknya bisa dianalogikan mixed flow gas, jadi gasnya mengalir secara kontinu, sedangkan liquidnya batch flow liquid. Liquidnya seperti reaktor batch, jadi diam di dalam reaktor, tidak keluar masuk. Yang keluar masuk hanya gasnya saja. Kemudian untuk menyelesaikannya di buku sudah ada. Untuk memudahkan kita gunakan persamaan 1, 2, dan 3 tergantung nanti yang diketahui di soal apa. FA0 itu laju alir mol mula-mula, XA ini konversi, V liquid ini volume liquid, B ini konstanta. Nanti di contoh soal kita latihan min dCB per dt ini perubahan CB terhadap waktu. Min RA, hati-hati RA-nya aksennya ada 4 ya. Min RA-nya aksennya 4 kali VR. VR ini volume reaktor. Nah, untuk menyelesaikannya bisa menggunakan kombinasi 1, 2, 1, 3 atau 2 dan 3. Nanti hasil akhirnya adalah T, mencari T biasanya. Sehingga kalau menggunakan kombinasi yang ini, 2 dan 3, T sama dengan volume liquid dibagi B kali volume reaktor integral dCB per min RH. Kemudian kalau menggunakan kombinasi 1 dan 2, V volume liquid dibagi B kali FA0 integral dCB per XA. Jadi ini penyelesaiannya. Nah, untuk memudahkan penggunaan rumus ini, kita ke contoh soal. Saya bacakan dulu soalnya di problem 22.5. Hidrogenasi 3 fasa fluidized bed anilin dihidrogenasi pada fluidized bed 3 fasa dengan partikel clay itu tanah liat berpori yang diimpregnasi. Impregnasi itu dimasukkan ke dalam katalis nikel. Cairan dalam kondisi batch dengan pengadukan dijaga pada temperatur 130 derajat Celcius dengan heat exchanger dalam bentuk tube yang melewati fluidized bed. Jadi reaktornya ini ada HE-nya untuk menjaga suhunya 130. Kemudian hidrogennya ini digelembungkan. Kemudian dengan laju alir tinggi pada tekanan 1 atm. Berdasarkan penelitian Govinda Rao dan Murthy tahun 75, pada kondisi reaksi ini mengalami skema sebagai berikut, yaitu 3 hidrogen gas berdifusi ke dalam liquid, bereaksi dengan 2 anilin liquid dengan bantuan katalis nikel sehingga produknya sikloheksil anilin plus amonia. Laju reaksinya min RH KCA. Hati-hati RA-nya RA aksen, K-nya K aksen. Sedangkan nanti saat penyelesaian RA-nya harus RA ini
Sehingga nanti K-nya harus dikalikan densitas. Pertanyaannya adalah, berapakah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi 90% anilin? Jadi yang ditanyanya waktu. Kemudian di soal diketahui aliran gasnya hidrogen murni dengan tekanan 1 atm. Konstanta Henry ini adalah ketetapan, jadi tidak bisa diubah-ubah. Ini tergantung masing-masing senyawa, spesifik nilainya tidak ada yang sama. Kemudian liquid, konsentrasi mula-mulanya 1000, reaktor Fg, Fg ini adalah fraksi gas yang ada di dalam reaktor. 0,1 atau 10%. Artinya apa? Artinya kalau ukuran reaktornya 1 liter, maka 10%-nya itu terisi oleh gas. Begitupun Fl. Kalau ukuran reaktornya 1 liter, maka 0,65 liternya atau 650 milinya adalah liquid. Kemudian 25% dari volume reaktor adalah solid. Kemudian katalisnya diameternya diketahui, densitas diketahui, difusi berdasarkan data literatur. Begitupun dengan kinetik. Data kinetik ini adalah koefisien perpindahan massa pada gas dan liquid, yang ini pada solid. Kita bandingkan dulu CH dan CB. Tujuannya apa? Untuk melihat kita menggunakan persamaan yang mana? Ekstrim 1 atau ekstrim 2. pH diketahui di soal 1 atm. Kalau diubah ke Pascal jadi 100.000. HA-nya diketahui sehingga CH-nya 3,55. Kemudian CB0 diketahui 1000. XB diketahui 90%. Nah, hati-hati, nanti teman-teman akan diberi tugas dengan mengubah XB-nya. Sehingga CB adalah CB0 dikali 1 min XB. Didapat 109,7. Dari sini kita bisa bandingkan CA-nya 3, CB0-nya 1000, CB-nya 100, sehingga CA itu jauh lebih kecil dibanding CB0 maupun CBF. Oleh karena itu, kita menggunakan kasus yang A. Yang A itu yang mana? Kasus yang menghitung min RA. Kalau kasus yang B, itu adalah kasus yang menghitung min RB. Kita gunakan yang ini. Kemudian seperti biasa, cek luas permukaan katalis. Di soal, Fs-nya diketahui 25%, diameter partikelnya sekian mikro. Kemudian luas permukaan katalis adalah 6 Fs dibagi dP. Didapat nilainya 5000. Kemudian KAC diketahui di soal 1 kali 10 pangkat min 5, sehingga KAC kali AC sama dengan sekian. Kemudian berikutnya kita menghitung modulus Thiel. Untuk modulus Thiel kita gunakan katalis bola, sehingga L-nya sama dengan R/3 atau L sama dengan diameter dibagi 6. Ini diameter dibuat ke dalam meter, lalu kita hitung L. L adalah diameter dibagi 6, didapat sekian.
Kemudian K aksen diketahui di soal 5 kali 10 pangkat min 2, sehingga K ini didapat dari K aksen dikali densitas, sehingga hasilnya 37,5. Kemudian kita isikan difusivitas efektif. Berikutnya kita definisikan N dari mana. Supaya tidak salah, di soal diketahui persamaan laju reaksinya ini adalah min RA sama dengan KCA. Rumus umum persamaan laju reaksi adalah min RA sama dengan K kali CA pangkat N kali CB pangkat M. Nah, karena di soal diketahui min RA sama dengan K kali CA, sehingga diketahui nilai N-nya adalah 1, karena CA-nya pangkat 1. Kemudian M-nya adalah 0. Mengapa 0? Karena tidak ada CB atau sama dengan CB pangkat 0. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke. Kalau belum, berikutnya kita hitung modulus til. Rumusnya adalah L akar N plus 1 K CAN min 1 CB pangkat M per 2 kali difusivitas efektif. L-nya sudah dihitung di atas. N-nya nilainya 1. K-nya tadi dihitung, jangan lupa K-nya adalah K aksen dikali densitas. CA-nya diketahui di atas tadi 3,55 pangkat N-1. N-nya 1 sehingga pangkatnya pangkat 0. Kemudian CB pangkat M, M-nya 0 per 2DE. Difusivitasnya diketahui sehingga didapat MT-nya sekian. Kalau sudah dapat MT, kita cari faktor efektivitas sama dengan 1 per MT. Didapat nilainya 0,09. Berikutnya kita gunakan rumus case A. Case A ini menggunakan rumus min RA. Rumusnya yang panjang ini. Kita hitung satu per satu. Nah, sebelum dihitung, siapkan dulu datanya. Konstanta koefisien perpindahan massa gas dan liquid adalah sekian. Koefisien perpindahan massa solid adalah sekian. Kemudian kita hitung yang bawah dulu, yang ini sudah diketahui di soal, yaitu ini 0,04. Namun ini itu adalah yang bawah, karena bentuknya seper, maka kita bagi 1 per 0,04. Kemudian KHCHC sudah diketahui sehingga 1 per KHCHC didapat 20.000. Kemudian yang panjang ini sama dengan 1 per K, K-nya gunakan yang ini yang sudah dikali densitas, kali CB pangkat M, kali CA pangkat N-1, kali faktor efektivitas, kali Fs. Sehingga didapat nilainya 1130.
Nah, ketiga nilai ini, 1, 2, 3, dan 4, kalau dijumlah didapat 46.000. Kemudian kita hitung PA per HA, didapat 3,55, sehingga min RA sama dengan PA per HA dibagi 46. 3,55 dibagi 46. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau belum, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke penyelesaian soal persamaan 1, 2, dan 3. Karena yang diketahui FA0 tidak diketahui di soal, maka kita gunakan penyelesaian persamaan 2 dan 3. Sebelumnya kita lengkapi dulu data-data yang diperlukan. Pertama adalah volume liquid. Volume liquid itu sama dengan fraksi liquid dikali volume reaktor. Fraksi liquidnya di soal diketahui 0,65 dikali volume reaktor. Jadi kalau kalau dianalogikan seperti gambar yang di kanan, yang kuning ini adalah ukuran reaktornya, misalkan 1 liter, sedangkan yang biru ini adalah ukuran liquidnya atau 65%. Sehingga volume liquid sama dengan 65% dikali volume reaktor. Kemudian kita ke B. B ini adalah koefisien senyawa B dibagi dengan koefisien senyawa A. Jadi ini adalah A, ini B. Senyawa A koefisiennya 3, senyawa B koefisiennya 2, sehingga B kecil sama dengan 2 dibagi 3. Nah, pada soal sebelumnya, 2 soal sebelumnya, teman-teman biasanya ininya yang di depannya nilainya 1. Begitupun yang B, senyawa A koefisiennya 1, senyawa B koefisiennya 1. Sehingga B kecil otomatis nilainya sama dengan 1. Nah, nanti saat ujian hati-hati nilai A, koefisien A dan B bisa saja berbeda. Kalau berbeda, maka menghitung B kecilnya adalah koefisien B dibagi dengan koefisien A. VL sudah dapat, B kecil sudah dapat, berikutnya kita mengintegralkan. Tadi rumusnya ini integral dari sini, kedua persamaan ini, kalau saya susun ulang jadinya seperti ini. Integral dt sama dengan minus integral volume liquid dCB per B kecil dikali volume reaktor dikali minus RA. Kemudian kita ke kanan, VL, volume liquid, sama dengan 0,5 volume reaktor. Kita tuliskan volume liquid sama dengan 0,5 VR, 0,65 VR, kali DCB dibagi B kecil kali VR kali min RA. Kemudian VR-nya bisa kita coret atas dan bawah, sehingga didapat
sama dengan minus integral 0,5 dCB dibagi nilai B kecil adalah 2/3 dikali min RH 0,0771. Sehingga kalau nanti teman-teman masukkan CB-nya dari mana? CB-nya dari CB ke CB0. Dari CB 109 ke CB0. Nah, hati-hati nanti untuk kelas B soalnya berbeda dengan kelas A. Kelas B nanti konversinya 80%, sehingga nanti nilai CB-nya tidak 109, tapi 219. Nanti pengaruhnya di mana? Selain di sini, nanti pengaruhnya di perhitungan waktu tadi. Jadi nanti waktu mengintegralkan dari 200 hingga 1097. Kemudian nanti didapat hasilnya positif, sekian sekon, sehingga waktunya 185 menit, kalau dibuat jam adalah 3 jam.